Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Dan kali ini kita ambil tema mengenai Raja Yosia. Ini 3 raja yang baik ya dalam dinasti Daud selain Yosafat yang sudah kita pelajari. Demikian juga Hizkia. Dan ini terakhir, ini raja terakhir yang baik ya, yang namanya Yosia ya. Nah, kita akan bahas Yosia barangkali 1-2 kali ini. Dan sebagaimana biasanya raja yang baik itu selalu memperhatikan rumah Tuhan, yang dalam konteks perjanjian lama itu suatu bait suci ya, bangunan ya, bangunan fisik itu rumah Tuhan. Ini Yosia, dia mentahirkan rumah Tuhan. Dalam arti karena rumah Tuhan ini sudah banyak. Di zaman raja-raja yang jahat itu biasanya mereka bikin mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala ya. Bahkan di dalam rumah Tuhan itu ya. Bukan hanya di bukit-bukit pengorbanan mereka mempersembahkan kepada ilah-ilah, tapi juga di dalam rumah Tuhan. Ya. Tiang-tiang berhala semuanya di situ. Nah, Yosia ini membersihkan. Dia mentahirkan seluruh tanah Israel bahkan ya, bukan hanya kalau kita melihat itu di dalam 2 Tawarik itu pasal 34 dikatakan di sini Yosia mulai mentahirkan Yehuda, Yerusalem ya. Dia menghancurkan mesbah-mesbah Baal, bahkan dia kuburan orang-orang yang menyembah berhala itu juga dinajiskan supaya tahir tanahnya itu ya. Bahkan jadi kota Manasye, Efraim, Simeon sampai kota-kota Naftali ya. Karena waktu itu kerajaan sebelah utara, kerajaan Israel yang 10 suku itu udah runtuh ya. Di zaman Hizkia itu di tahun ke-6 ya kurang lebih itu udah runtuh itu kerajaan yang di Israel itu tahun 722 sebelum Masehi. Nah, ini Yosia ini setelah Hizkia dan Manasye, ada Amon, nah ini dia Yosia. Jadi dibersihkanlah di segala ketidaktahiran itu dinajiskan supaya tahir ya tanah itu. Nah, yang paling menarik yang justru kita akan bahas ini dengan yang mudah-mudahan agak mendalam ini supaya kita mengerti maksudnya. Ini dikatakan di sini kitab Taurat, judulnya ya perikop ini kitab Taurat ditemukan kembali. Nah, ini atau kitab Taurat atau kitab perjanjian ya. Malah para ahli percaya ini kitab ulangan secara khusus. Yang mencatat di sana teologi Musa. Ya, ketika Musa di dataran Moab itu sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia pada usia 120 tahun. Itu dikumpulin tulisannya, dibikin di dalam kitab ulangan ini. Nah, tapi kitab ini hilang di rumah Tuhan karena sudah terlalu banyak penyembahan berhala di situ. Ya, tiang-tiang berhala barangkali bertumpuk-tumpuk lah. Perabot-perabot ya, barang-barang yang tidak seharusnya, sehingga kitab Taurat itu hilang. Ini lucu juga. Setelah itu ditemukan ya oleh Imam Hilkiah, ini ditemukan ya kitab Taurat itu dan dibacakan kepada Yosia. Begitu Yosia dengar ya, langsung dikoyakkannya lah pakaiannya, ayat 19 ini pasal 34. Dan kemudian Raja Hizkia itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah itu supaya tanya kehendak Tuhan. Pada waktu itu orang bertanya kan kepada Nabi. Di sini ada Nabi Hulda ya. Di intinya tuh artinya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, tapi tidak pada zamanmu katanya. Karena engkau sudah bertobat lah, engkau sudah menyesal, dikatakan ayat 27, engkau sudah merendahkan diri ya pada waktu engkau mendengar firman Tuhan ya. Jadi aku tidak akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini di zamanmu. Tapi nggak lama kemudian tuh habis zaman Yosia ini ada beberapa raja
ya, pendek-pendek dia memerintahnya Yoyakin, baru Sedekia yang terakhir, ya, dan langsung Yehuda dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kita akan coba merenungkan ini, kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan. Karena ya tentu tumpuk-tumpuk di situ ada perabot-perabot berhala, ya, ada tiang-tiang berhala, mesbah-mesbah, barangkali bagaimana suasananya sudah sampai sedemikian kacaunya sehingga kitab Taurat bisa hilang di rumah Tuhan. Nah, coba dulu kita aplikasikan sekarang. Kita hanya sebentar melihat cerita perjanjian lamanya, tapi kita akan coba lebih banyak berbicara di dalam konteks perjanjian barunya. Karena menurut saya, nanti saya jelasin juga alasan saya, Taurat Tuhan, ya, tanda kutip ya, itu juga sudah hilang. Nah, kalau rumah Tuhan itu kan gereja, ya, kalau dalam konteks perjanjian baru. Atau secara pribadi itu batin kita lah. Kan kita ini bait roh. Ya, Roh Kudus diam dalam batin kita. Urapannya juga, Christ in you, Kristus dalam batin juga. The kingdom of God is within you, dalam batin juga. Itu hilang maksud saya. Taurat Tuhan sudah hilang dalam gereja, dalam batin orang Kristen. Kenapa? Karena fokusnya nggak lagi ke situ. Nah, ini nanti mau saya jelasin, ya. Tapi sudah tangkap dulu ya. Di dalam zaman Yosia, Taurat Tuhan hilang di rumah Tuhan. Nah, sekarang di dalam zaman gereja yang sudah pecah menjadi ribuan denominasi ini, kan ini rumah Tuhan kan, gereja itu orang. Dalam ribuan denominasi ini, pecahan-pecahan ini, Taurat Tuhan pun juga sudah hilang karena tidak fokus lagi. Ya, dunia kekristenan atau ribuan denominasi ini tidak fokus lagi kepada Taurat Tuhan yang di dalam batin itu. Ya, sudah terlalu banyak berhala-berhala yang luaran. Sudah terlalu banyak yang bersifat lahiriah, ya. Baik ibadahnya lahiriah, teologinya menjadi teologi sukses lahiriah, ya. Kalau kebaktian itu juga harus di gedung ini, gedung itu, liturgi ini, liturgi itu, ya. Kalau dibilang pendeta besar itu berarti yang besarnya itu pengikutnya banyak. Jadi lahiriah yang kelihatan, enggak yang di dalam batin. Itu makanya saya bilang Taurat itu hilang. Coba dulu sekarang kita pelan-pelan, ya. Kita mulai dulu dengan perjanjian. Karena kitab Taurat di sini sama dengan kitab perjanjian, ya. Kalau saudara mau melihat itu ayat yang ke 30, ya, pasal 34 sama dengan pasal 4, ayat 14. Bandingkan dulu, ya. Kita lihat di sini, ya. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat. Kemudian dalam ayat 30 dikatakan dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian. Ini sama kitabnya. Jadi kitab Taurat itu sama dengan kitab perjanjian. Itu sebabnya kita harus bicara dulu perjanjian, ya. Coba dulu kita pelajari dulu perjanjian ini. Sebenarnya diulang-ulang, tapi ya memang harus begitu. Karena perjanjian baru ini sudah banyak dilupakan dalam dunia kekristenan ini, ya. Coba dulu kita lihat ini, ya. Dari mana datangnya perjanjian baru itu dan apa itu perjanjian baru? Ya, intinya, esensinya. Mari kita melihat di Yeremia pasal 31 ayat 31. Inilah nubuat satu bagian dari perjanjian lama yang dengan jelas menubuatkan akan ada perjanjian baru yang Tuhan akan buat terutama kepada Israel dan Yehuda, tapi juga nanti kepada bangsa-bangsa lain melalui pelayanan Paulus itu dibawa perjanjian baru itu. Tapi terutama dalam perjanjian lama ini, perjanjian baru itu untuk orang Israel, ya. Coba dulu kita lihat. Yeremia 31 ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba firman Yahweh bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terhadap perjanjianku itu, ini perjanjian lama itu ya, yang diikat ketika orang Israel keluar dari Mesir. Dia sampai ke Gunung Sinai ya, 11 bulan tinggal di Gunung Sinai. Tuhan turun di situ, dan dengan diperantarai Musa, Tuhan memberikan 2 loh batu ya, yang berisi perjanjian itu ya. Dan dikatakan di sini, terhadap perjanjian itu mereka telah melanggarnya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Itu sebabnya Israel kalau melanggar itu dipandang berzina, sebagai Yahweh itu suaminya, Israel itu mempelainya atau istrinya. Kalau istrinya jadi berzina, dia menyembah berhala ya. Nah, kemudian dibilang di sini, tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Perhatikan ini perjanjiannya intinya nih, yang baru itu ya. Aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka. Dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini dia intinya. Kalau perjanjian lama itu suatu perjanjian ditulis di dalam 2 loh batu. Yang pembukaannya, akulah Tuhan Yahweh Elohimmu. Nah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini perbuatan Tuhan dulu ya, kasih karunia Tuhan dulu ditunjukkan di situ. Baru kemudian, karena engkau sudah kukasih, aku punya, bahkan di Keluaran 19 itu rencana Tuhan ada 3. Engkau akan menjadi bangsa yang kudus, engkau akan menjadi umat kesayanganku, dan engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam ya. Perbuatan Tuhan dulu, kemudian 1, jangan ada ilah lain di hadapanku dan sebagainya. Itu kita perjanjian. Itu loh perjanjian itu, yang 2 loh itu. Dan 2 loh itu ditulisnya di batu toh. Kalau dalam perjanjian lama itu di batu. Musa disuruh bikin 2 loh batu. Tapi dalam perjanjian baru ini dikatakan di sini ya, nubuatnya, aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka. Artinya ditegaskan di sini, akan kutuliskan. Sebenarnya dalam perjanjian lama itu kan yang loh batu itu kan yang tulis itu Yahweh sendiri loh. Ini luar biasa. Bahkan dia berbicara 10 perintah itu Yahweh langsung bicara itu. Betapa pentingnya. Tapi masalahnya di perjanjian lama itu kan di luar. Firmannya itu di luar, di dalam loh batu. Ya. Nah, Israel melanggar kan? Tuhan bikin lagi yang lebih baik. Yaitu firmannya ditulis di dalam batin kita. 10 hukum itu terutama ditulis. Seluruhnya, sebenarnya hukum Taurat itu seluruhnya. Ya hukum rajam, hukum perpuluhan, nanti kita ada contoh-contohnya, hukum buah sulung, semua ditulis, semua. Ya. Karena tidak ada yang nggak ditulis. Ya. Tapi kan memang proses lah, Roh Kudus menuliskannya dalam batin kita. Pendeknya itu dulu ditangkap. Ya. Jadi kalau perjanjian lama itu hukumnya tertulis di dalam loh batu. Kalau perjanjian baru, hukumnya ditulis, hukum Taurat yang ditulis dalam batin. Nah, ya. Makanya kalau kita bilang hukum dalam perjanjian baru itu adalah hukum roh, kurang tepat juga, ya. Hukum dalam perjanjian baru itu adalah hukum Taurat yang ditulis oleh roh di dalam batin kita itu. Sehingga hukum Tuhan ada di dalam batin kita, umat perjanjian baru itu. Apa akibatnya? Kalau hukum Taurat yang dalam loh batu ditulis dalam batin kita, apa akibatnya? Ada 3 setidaknya, dicatat di sini. Yang pertama, aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya.
Kalau orang Israel, Yahweh, ya, itu kan banyak Yahweh namanya. Yahweh Jehovah Jireh, mencukupkan. Jehovah Rafa, menyembuhkan. Jehovah Nisi, panji-panji. Jehovah Shalom, menjadi damai sejahtera. Ya. Jadi artinya kalau kita ini umat, ya segala yang terkandung dalam nama Tuhan itu, reputasi Tuhan, karya Tuhan, apa semuanya itu menjadi milik. Itu makanya kalau Israel minta kesembuhan misalnya nggak susah. Karena Jehovah Rafa itu sudah menjadi milik mereka. Ya, sudah terikat. Ya. Lain kalau bangsa lain yang nggak ada perjanjian ya, kayak perempuan Syro-Fenisia itu yang anaknya kerasukan ya kalau nggak salah ya. Dia minta kesembuhan, wah itu mesti dengan iman yang besar itu, ya. Nah, kalau misalnya kita ini ditulis hukum itu, ya, hukum Taurat ditulis. Nah, kita harus tahu perjanjiannya. Kalau ini perjanjian lama ini bersifat seperti suami dengan istri. Yahweh sebagai suami, Israel sebagai istri. Kalau dalam perjanjian baru, nah ini dia. Kalau kita lihat ya, kita lihat dulu ini. Ini nama yang nama Tuhan yang tampil di sini adalah El Elyon. Mengapa demikian? Kita lihat dulu ceritanya di Abraham. Saya nggak usah pakai baca-baca lagi ayatnya ya, karena udah sering ini saya kutip-kutip. Ya, tapi nggak apa-apa lah kalau untuk ini ya, El Elyon ini, karena ini penting juga. Karena dalam LAI itu nama Tuhan hanya Allah begitu aja. Nggak kelihatan dia nama aslinya itu sebenarnya apa. Kalau dalam ILT ini cerita Melkisedek itu ketemu Abraham. Coba dulu ya, kita lihat ini ayat 18 ya. Pasal 14 ini. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu di sini dijelasin the Most High God atau Elohim yang Maha Tinggi. Artinya otoritasnya sudah tidak ada lagi yang di atas itu, di atas dia. Ini bicara otoritas El Elyon itu, the Most High God yang tertinggi. Nah, perjanjian baru itu sifatnya seperti bapak dengan anak. Kalau anaknya sudah akil balik ya istilahnya ya, dia dapat waris dari bapaknya. Ada warisannya itu. Itu otoritas tertinggi itu. Makanya Yesus ketika dia sudah akil balik ya, dengan mati dan bangkit dia berkata, segala otoritas di sorga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Dia sudah mendapat waris itu. Kita juga nanti apabila Kristus yang adalah itu menyatakan diri, kita akan ikut juga bersama-sama di sana sebagai sons of God, ya, sebagai imam-imam dan raja-raja yang menurut aturan Melkisedek dengan otoritas tertinggi, kita melayani segala sesuatu, ya, menaklukkan segala sesuatu, membawa segala sesuatu kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada segala sesuatu, sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Ini pelayanan yang luar biasa sekali. Roma 8 ayat 19 sampai 21 itu menjelaskan itu, ya. Jadi tangkap dulu ini ya, bahwa sifat dasar perjanjian itu antara kalau perjanjian baru itu seperti bapa dengan anak. Karena ini ya, perhatikan ini ya. Abraham ini Melkisedek ini imam bagi El Elyon. Dan Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada El Elyon itu. Kepada Melkisedek. Ya. Nah, itu dibawa di dalam kitab Ibrani, ditafsirkan oleh Paulus di dalam kitab Ibrani. Kita asumsikanlah dulu ya, bahwa penulis Ibrani itu Paulus, supaya gampang ya. Ya bukan supaya gampang, memang sebenarnya saya yakin, saya bisa buktikan ini bahwa penulis Ibrani ini Paulus, tapi nggak usah lu buktikan ini. Di pasal 7 itu dijelasin kalau Abraham akan dia keturunannya dari Israel nih, suku Lewi, menerima perpuluhan, ngambil perpuluhan ya dari suku Israel ya. Suku Lewi ini kan masih dalam benih Abraham, masih dalam kandungan Abraham.
Jadi kalau Abraham memberi persembahan kepada Melkisedek itu sama juga, artinya suku Lewi memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Nah, dikatakan dalam Mazmur itu jelas, Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Jadi ada dua aturan keimaman di sini. Ada imam aturan Harun, ada imam aturan Melkisedek. Mana yang lebih besar? Nah, kitab Ibrani pasal 7 ngejelasin. Abraham aja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Kedua, Melkisedek memberkati Abraham. Nah, baru dijelasin di sini. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, ya. Dikatakan mana di ayatnya ya? Nggak ada ayat di sini ya. Nah. Ayat 7. Dan tanpa segala pertentangan yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Artinya Melkisedek itu lebih tinggi dari keimaman aturan Melkisedek lebih tinggi dari keimaman aturan Harun. Kenapa? Karena Harun itu kan keturunannya semuanya itu masih dalam kandungan Abraham. Abraham aja udah memberikan 1/10 kepada Melkisedek dan Melkisedek sudah memberkati Abraham. Nah, jadi keimaman kita tuh tidak ada kaitan sama sekali dengan hukum Taurat yang tertulis itu loh. Hukum Taurat yang tertulis kita nggak terikat lagi karena memang bukan urusan kita itu. Hukum yang tertulis itu Taurat itu adalah suatu hukum yang diberikan karena keimaman Harun itu, karena perjanjian lama itu yang diikat antara Yahweh dengan Israel dengan perantara Musa. Kita di sini perjanjian kita antara El Elyon ya dengan keimamatan Melkisedek itu ya. Dengan umat pilihan Tuhan yang diperantarai oleh Yesus sebagai imam menurut aturan Melkisedek itu. Kita hukumnya, nah perhatikan di sini, hukumnya apa ya? Lebih tegasnya. Coba dulu pasal 7 saya baca ya. Ayat yang ke-16. Perhatikan ya, yang telah datang tidak menurut Taurat perintah yang bersifat kedagingan. Ini maksudnya Melkisedek. Coba saya baca ayat 15-nya. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek. Jadi sedang bicara Melkisedek ini. Dikatakan Melkisedek itu datang tidak menurut Taurat perintah yang bersifat kedagingan. Dari tulisan hukum itu maksudnya Melkisedek itu nggak datang atas dasar itu, hukum yang tertulis di loh batu itu. Ya. Melainkan menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Ini istilah Yunani zoe, life, hayat. Ya. Jadi kalau di sini ada hukum Taurat yang tertulis di dalam loh batu, kalau aturan Harun, kalau aturan Melkisedek hukumnya hayat, hukum zoe, hukum life, ya. Yang di dalam ditaruhkan ke dalam batin itu. Roh Kuduslah yang meneruskan Taurat itu ke dalam batin dan menjadi hukum hayat, gitu. Maka kita nggak ada kaitan lagi. Setiap hukum di dalam hukum Taurat ini harus ditulis dulu ke dalam batin kita. Jangan langsung kita taatinlah perhukum perpuluhan, taatin hukum buah sulung. Ya, kita kadang-kadang bukan kadang-kadang dalam dunia kekristenan memang mengambil perkara-perkara lahiriah di dalam perjanjian lama itu. Contohnya ibadahnya. Yesus kan sudah bilang tegas itu kepada perempuan Samaria. Ada saatnya perempuan Samaria, hai perempuan, ya. Dan sudah tiba saatnya itu. Bahwa kamu nggak ibadah lagi dalam apa ya? Dalam konteks perjanjian lama itu harus di Yerusalem karena Tuhan taruh namanya di situ, harus dibaik cuci dengan segala aturan begini-begini dan sebagainya. Enggak begitu lagi, kata Yesus. Sekarang ibadah itu adalah dalam roh. Kenapa sih ibadah itu harus dalam roh? Ya karena kita hukum Tuhan tuh ditulisnya di dalam roh, dalam batin, dan kita harus ngikutin hukum itu. Ya. Enggak lagi ngikutin ritual-ritual hukum Taurat, enggak lagi.
Kalau dinasti Kristen ngikutin sebagian, tapi yang enaknya kalau motong dombanya ya enggak, karena dia bilang udah digenapin Yesus. Tapi kalau hukum perpuluhan belum katanya. Main apa bersilat lidah, bersilat apa itu namanya. Ya. Yesus di kayu salib sudah bilang itu finished, sudah digenapi semua hukum Taurat itu. Masa digenapi sebagian? Ya. Ini ada dokter teologi itu, dosen saya itu. Dia bilang, itu hukum perpuluhan tetap masih berlaku di sini. Ya karena dia pengen duit. Banyak pemimpin denominasi kalau ngomong perpuluhan itu bukan karena teologis. Enggak. Udah jelas di salib itu dibilang, it is finished, tetelestai. Perfectly perfect, completely complete. Yesus datang nggak membatalkan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Dan saya dengan mati bangkit, dia turun sebagai roh pemberi hayat, menuliskan hukum Taurat ke dalam batin orang percaya. Tafsirannya beda. Misalnya hukum buah sulung. Buah sulung kalau masuk ditulis dalam batin itu orang. Umat pilihan Tuhan, umat pemenang. Yakobus bilang itu buah sulung, orang. Buah sulung ciptaan, orang ya. Perpuluhan juga begitu. Orang juga karena dia masuk dalam satu kategori donasi kepada bait suci. Orang Israel bikin 613 hukum, ya. Baik hukum buah sulung maupun hukum perpuluhan masuk dalam satu kategori donasi kepada bait suci, ya. Atau ginilah hukum rajam, itu kejadiannya waktu perempuan berzina itu ketahuan sama orang Farisi ahli Taurat, ya. Orang Farisi ahli Taurat ini cuma mau ngejebak Yesus saja. Dia pengen tahu nih Yesus ini melanggar Taurat atau enggak. Ya. Ditanyalah. Kan di Yohanes 8 itu, nggak usah kita baca itu. Saudara bisa baca, lihat sendiri itu ceritanya. Ditanya sama orang Farisi ahli Taurat sama kepada Tuhan Yesus. Rabi, menurut hukum Musa, ini perempuan mesti dirajam. Hukum rajam yang sedang dibicarakan itu hukum rajam. Dalam kasus perzinahan, memang betul. Kalau dalam orang ketangkap berzina, hukumnya rajam. Orang Farisi benar ngomongnya. Cuma dia mau ngetes saja. Ngetes Yesus di mana. Dia mau rajam ini atau bagaimana. Yesus diam aja. Tapi dia menjawab dengan gestur, dengan bahasa tubuh. Dia nulis kan di tanah itu. Nggak perlu kita tahu tulisan itu apa. Alkitab nggak kasih tahu Yesus nulis apa. Dan menurut saya memang nggak perlu kita tahu. Yang penting kita tahu bahasa tubuh Yesus itu maknanya apa. Menulis itu ini Yeremia 31 itu tadi itu. Aku akan menuliskan hukumku dalam batinmu. Jadi dalam ketanahan orang Farisi Yesus mau tulis. Hukum apa yang mau ditulis Yesus? Hukum rajam. Karena itu konteksnya hukum rajam. Sedang bicara hukum rajam ini. Soalnya ini perempuan mesti dirajam atau enggak? Itu pertanyaannya. Yesus bilang, aku datang enggak melanggar hukum rajam. Ya. Yesus tegas itu. Aku tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi aku menggenapinya dengan cara mati bangkit itu dan tulis. Ditulis itu hukum rajam dalam batin. Nah kalau itu apa artinya? Tafsirannya. Kan didesak terus sama orang Farisi. Gimana Rabi? Ini mau dirajam apa enggak? Yesus jawab, siapa yang tidak berdosa? Jadi yang duluan lempar batu. Itu tafsirannya. Yang pertama ya. Siapa yang tidak berdosa, lempar dia batu. Jadi berarti nggak ada yang berani. Ya, memang semuanya berdosa kan, mundur semua. Yang kedua, maknanya yang ditulis di batin. Yesus kan tanya sama perempuannya, gimana perempuan, ada yang melempari kau? Tidak ada Tuhan. Yesus bilang, aku pun tidak. Diampuni. Itulah pengampunan itu. Akibat hukum rajam itu dalam batin itu pertama, siapa yang tidak berdosa lempar batu. Yang kedua, pengampunan. Tapi yang ketiga lagi, Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Nah inilah dia hukum rajam yang ditulis dalam batin itu. Jadi pemimpin denominasi kan comot aja, mau-maunya dia aja. Hukum perpuluhan bilang Maliaki 3:10 itu katanya. Aduh, udah kacau balau. Nggak ngerti dia bahwa hukum dalam perjanjian baru itu, karena kita keimaman Melkisedek, hukumnya itu hukum hayat, hukum joy, hukum life. Gitu loh, ya.
Itu udah ini. Ya. Mudah-mudahan ini sudah semakin jelas ya. Mudah-mudahan jangan hilang lagi nih hukum Taurat. Kalau di dalam zaman Yosia kan hilang tuh hukum Taurat di rumah Tuhan. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan ini, kan sekarang gereja udah jatuh, direpresentatifkan oleh para pemenang. Nah, para pemenang ini adalah orang-orang yang hukum Tauratnya itu tulisnya dalam batin, karena mereka beribadah mengikuti pimpinan hayat dalam batin. Ya, Christ in you. Jadi batinnya lah ibadahnya. Umat pilihan Tuhan mendapat kasih karunia dia untuk, jadi nggak hilang Taurat Tuhan itu dalam batinnya, nggak hilang, karena dia jalan dalam hidup dia sehari-hari, dijalankan, itulah ibadahnya. Ibadah umat pilihan Tuhan itu ibadah dalam hayat, dalam batin, dalam roh, nggak hilang hukumnya. Kalau dijalanin malah itu bertambah-tambah, Roh Kudus bertambah lagi, hukum ini hukum itu, terus bertumbuhlah hukum hayat itu. Ya, Yesus datang juga tujuan, aku datang supaya mereka mempunyai hayat dan memperolehnya berkelimpahan, bertumbuh hayatnya. Jadi intinya, kesimpulannya, Yosia memulihkan atau menemukanlah kitab Taurat yang hilang di rumah Tuhan. Yosia atau para pemenang di zaman ini kembali juga menemukan. Dalam arti menghidupilah, ya. Kita ini menghidupi Taurat dalam batin atau hukum hayat, ya. Kita nggak lagi bicara hukum yang tertulis, karena yang hitam di atas putih itu kata Paulus mematikan. Tapi roh yang memberi hayat itu yang menghidupkan. Puji Tuhan, haleluya, amin.